dicerai oleh istrinya, yaitu Ria Ricis, itu juga bima kanu yasnaun, dikatakan perbuatan tengkurian. Di balik alasan gugatan cerai Ria Ricis, baru-baru ini Ria Ricis memasuki sidang ketiga, di mana sidang gugatan cerai Ria Ricis dengan Tengku Rian memasuki babak yang semakin panas. Kini memasuki tahap di mana para saksi ahli diundang untuk menceritakan kronologi yang terjadi dalam rumah tangga Ria Ricis dan Tengku Rian. Lalu bagaimanakah sudut pandang Al-Quran membuka tabir dari kisah perceraian Tengku Rian dan Ria Ricis ini? Mari saksikan bersama-sama di Istikharah Al-Quran membuka tabir perceraian Tengku Rian dan Ria Ricis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat netizen yang budiman, kembali lagi bersama saya Adam Ilyasin di Adam History, di Istikharah Cinta membuka tabir Al-Quran. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan mengistikharahkan membuka tabir Al-Quran, sebuah kasus yang sedang ramai diperbincangkan berkaitan dengan seorang artis bernama Ria Ricis yang sudah menggugat cerai suaminya, yaitu Tengku Rian. Banyak sekali spekulasi yang terjadi di kalangan netizen berkaitan dengan kasus yang satu ini. Yang satu menyalahkan yang lainnya, dan yang lainnya menyalahkan yang satu. Maka kita akan sama-sama membuka tabir Al-Quran seperti apakah yang seharusnya dan bagaimanakah petunjuk Al-Quran berkaitan dengan kasus yang satu ini. Kita sama-sama membawa Al-Quran dan kita sama-sama akan meminta petunjuk kepada Allah seharusnya seperti apa dan bagaimana dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdini bihadzal Quran. Ya Allah, berikanlah petunjuk kami dengan Al-Quran ini. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa, ternyata yang ditunjuk adalah surat An-Nahl ayat 112. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi'an'umi Allahi fa'adhaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Shadaqallahul azim. Luar biasa, surat An-Nahl ayat ke-112. Ini merupakan ayat tentang sebuah perumpamaan. Bagaimana Allah ini wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan. Allah itu membuat sebuah perumpamaan di mana ada sebuah kampung kanat aminatan mutmainnatan, di mana kampung ini ada dalam keadaan tenang, ada dalam keadaan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Bahkan Allah datangkan kepada kampung tersebut rizki dari berbagai tempat. Artinya tidak ada hal yang kurang di kampung tersebut. Aman, tentram, memiliki rizki, sandang pangan yang mencukupi. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi sayang sekali kampung tersebut malah berbuat kufur, artinya tidak bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khaufi. Oleh karena itulah Allah mencoba memberikan mereka bagaimana rasanya lapar dan rasa takut. Hal itu bima kanu yasnaun, dikarenakan apa yang telah mereka perbuat. Mungkin saja lewat ayat ini Allah ingin memberikan perhatian, ingin memberikan sebuah penjelasan untuk kasus Ria Ricis dan Tengku Rian ini, bahwa ada sebuah kampung yang mana kampung ini tadinya aman, tentram, rizkinya lancar, dari berbagai sumber banyak sekali rizki yang datang. Tetapi dikarenakan kampung tersebut tidak mensyukuri nikmat Allah, bahkan berbuat kufur nikmat,
maka Allah pun memberikan mereka pakaian lapar dan rasa takut. Hal itu dikarenakan perbuatan mereka sendiri. Artinya, kalau pada kesempatan kali ini Ria Ricis itu merasa sakit hati dengan perceraian terjadi ataupun Tengku Rian itu pun merasakan ketidaknyamanan atas gugatan cerai dari Ria Ricis, itu merupakan bima kanu yasnaun, perbuatan mereka sendiri. Artinya ketika Ria Ricis sekarang menangis karena harus berpisah dengan berbagai hal-hal yang terjadi, sakit hati karena Tengku Rian, itu juga dikarenakan perbuatan Ria Ricis sendiri. Begitupun ketika Tengku Rian akhirnya digugat cerai oleh istrinya, yaitu Ria Ricis, itu juga bima kanu yasnaun, dikarenakan perbuatan Tengku Rian. Artinya segala sesuatu yang menimpa diri Ria Ricis disakiti oleh Tengku Rian, Tengku Rian akhirnya digugat cerai oleh Ria Ricis, itu bima kanu yasnaun, buah hasil dari perbuatan mereka sendiri. Mungkin Ria Ricis yang membuat akhirnya Tengku Rian tidak nyaman, dan akhirnya Tengku Rian pun dikarenakan tidak ada hal yang membuat Ria Ricis ini bisa kembali lagi dan akhirnya menggugat cerai. Maka hal ini merupakan, sudah jelas ya, merupakan buah dari perbuatan masing-masing. Makanya dalam ayat yang lain Allah menjelaskan bahwa zaharat al-fasadu fil barri wal bahari itu bima kasabat aydin nas, bahwa terjadinya kerusakan di bumi dan lautan itu semuanya adalah karena tapak dari aydin nas, ya, tapak tilas dari tangan-tangan manusia. Artinya perbuatan manusia sendiri yang akhirnya membuat kerusakan. Jadi untuk netizen tak perlu menyalahkan satu sama lain ya. Yang mendukung Ricis menyalahkan Tengku Rian, yang mendukung Tengku Rian menyalahkan Ria Ricis. Karena sejatinya semuanya memiliki peran masing-masing, yang akhirnya dikarenakan tidak mendapatkan solusi, akhirnya mendapatkan rasa sakit timpal balik yang sama. Oleh karena itu, ya, janganlah untuk netizen ya. Hari ini banyak sekali netizen yang akhirnya menyalahkan satu sama lain. Yang ini mengungkit masalah-masalahnya, yang ini, karena semuanya itu adalah bima kasabat aydin nas, karena perbuatan dari masing-masing. Ada Ria Ricis yang memang perbuatannya itu ketika mendapatkan sakit, yaitu juga dari hasil perbuatannya. Tengku Rian sekarang merasa sakit karena istilahnya itu ingin dipinta talak ataupun di sidang di pengadilan, itu juga karena perbuatannya. Artinya hari ini kita sebagai netizen itu harus berpikir cerdas ya, bahwa ini adalah persoalan keluarga. Setiap orang itu memiliki kesalahan satu sama lain, dan tentunya mereka sendiri yang akan menemukan titik yang baik. Apakah memang harus terus bersama ataupun memang ada jalan harus berpisah, seperti itu. Kita netizen itu hanya bisa mendoakan saja dan memberikan dukungan agar tercipta jalan-jalan yang memang ini menjadi solusi ya untuk keduanya. Seperti itu. Al-Quran tadi sudah menunjukkan wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin. Mungkin Ria Ricis itu udah dengan Tengku Rian kan tadinya itu rumah tangganya aman, tentram, ya, bahkan lancar, tidak ada sedikit pun gangguan. Rumah tangganya tentram, aman. Lalu ternyata terjadi gangguan, terjadi ketidaknyamanan, terjadi ini dan itu. Artinya itu bima kanu yasnaun, dikarenakan keduanya melakukan hal yang membuat ketidaknyamanan itu hadir. Seperti itu ya. Jadi inilah contoh yang Allah berikan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 112. Bisa kita mencoba membuka Al-Qurannya, buka surat An-Nahl ayat 112. Itu adalah perumpamaan bukan untuk Ria Ricis saja, tapi untuk kita semua juga, bahwa yang tadinya tenang,
nyaman, lalu ketenangan itu hilang, kenyamanan itu hilang. Mungkin saja itu karena kita yang tidak bersyukur atas nikmatnya. Ataupun juga kita berbuat hal-hal yang akhirnya membuat keamanan dan kenyamanan itu hilang. Jadi kita tidak perlu untuk mencari kambing hitam siapa yang salah. Tetapi harusnya introspeksi dalam dua pihak tersebut, baik religius ataupun tekuriannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi hal yang bermanfaat untuk kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.